Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat nonton. Kebetulan di saya lagi siang, jadi saya bilangnya selamat siang aja. Oh iya, sebelumnya mohon maaf juga kalau saya nggak nampilin wajah, karena saya agak nggak pede kalau direkam-rekam gitu. Karena jadi saya tampilin mainan saya aja di layar. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Dafa Madika Pradipta dari Universitas 11 Maret Solo. Mungkin barangkali ada yang kenal. Dan di sana saya mengambil jurusan agroteknologi dari Fakultas Pertanian. Nah, karena kebetulan nih saya ambil pertanian, makanya itu di program Permata Sakti ini saya mengambil di Institut Pertanian Bogor. Nah, di sana saya mengambil 2 mata kuliah ya. Kalau yang satu emang kebetulan wajib, itu pengendalian terpadu hama dan penyakit. Kan itu emang dari kampus, jadi apa saya ambil juga lumayan. Dan satunya saya mengambil manajemen produksi tanaman, yang kebetulan tuh di jurusan saya tuh kayaknya nggak ada, jadi saya ambil aja dan cukup menarik. Jadi mungkin buat kalian yang pengen bikin perusahaan atau senang aja gitu mau coba bikin bisnis, boleh tuh mungkin di Permata selanjutnya ambil mata kuliah itu, karena berasa banget, udah serasa bikin perusahaan sendiri, padahal ya cuma buat praktikum doang begitu. Oke, karena di sini saya ambilnya di IPB, Institut Pertanian Bogor, maka budaya yang akan saya bahas juga dari Bogor. Sebenarnya sih nggak budaya sih, ini saya bahas itu cukup banyak ya, barangkali jadi travel guide ya, lumayan travel guide singkat, barangkali kalian ada yang mau ke Bogor. Oke, jadi di Bogor itu sebenarnya ya padat, mirip di Jakarta, ya mirip di Jabodetabek lah, padat, ramai. Tapi salah satu yang membuat pembeda itu masih berasa asri gitu, karena emang banyak pohon dan cukup hijau lah bisa dibilang, dan segar. Jadi mungkin kalau kalian yang ingin merasakan kota yang ramai tapi masih berasa hijaunya, boleh ambil di Bogor begitu. Jadi kebetulan juga saya pernah ke sana dan emang agak ramai banget. Kebetulan emang waktu itu hari Minggu sih, cuma emang penuh. Jadi boleh kalau kalian liburan ya siap-siap kena ramai aja begitu. Cuma emang mungkin sekarang lagi pandemi jadi nggak terlalu. Nah, di sini saya kan bahas makanan di Bogor. Sebenarnya cukup banyak, cuma ini saya ambil yang kira-kira saya pernah lihat dan pernah makan gitu. Yang pertama ini asinan Bogor. Sebenarnya sih lebih mirip kayak rujak kalau dari yang saya lihat ya. Jadi bumbunya itu agak bumbu rujak dan pakai buah pedas gitu. Jadi buat kalian yang demen rujak, mungkin nih asinan Bogor nih cocok lah buat kalian. Kebetulan saya nggak suka gitu. Oke, so selanjutnya ini ada soto mie Bogor. Mungkin agak asing di telinga ya, karena kalau di Solo tuh saya nggak pernah lihat juga. Padahal kalau ada mungkin saya beli gitu. Jadi tuh dia ini mirip kayak ketoprak Solo, yang bikin miripnya bukan ketoprak Solo. Dia mirip sama timlo khas Solo itu. Karena ada di sopnya itu ada semacam risoles yang dipotong-potong. Karena kan di timlo juga ada tuh. Dan dia tuh pakai kentang, tomat, dan pastinya pakai mie juga sama daging. Jadi mirip juga sama mie koclok Bandung, itu persis. Jadi kalau kalian ke Bogor tuh wajib lah coba soto mie. Nah, kebetulan sih saya nyobanya bukan di Bogor sih, di rumah. Jadi di dekat rumah saya juga ada yang jualan begitu, makanya saya tahu gitu. Oke, selanjutnya ada ubi cilembu. Mungkin sih kalau dari kita pasti pernah coba ya, karena di Solo juga ada, cuma bukan ubi cilembu namanya, ubi aja gitu kok kalau nggak salah. Kemudian dulu saya pernah beli di Karang Pandan kalau ubi, cuma nggak, dan manis, cuma emang masih belum terlalu semanis ubi cilembunya Bogor gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang ke Bogor nih recommended banget kalau mau ambil ubi cilembu lah, bayang ya khas Sunda kan gitu. Meskipun emang udah ada di mana-mana, termasuk di Solo juga. Cuma ya kalau kalian ke Bogor ya boleh ambil ubi cilembu ini.
Oke, selanjutnya ini ada lumpia basah. Sebenarnya kalau dari isiannya mirip kayak lumpia Semarang ya, cuma yang membedakan karena basah ini nggak digoreng, jadi kulitnya lembek, jadi lebih soft, mungkin enak sih, jadi nggak berminyak lagi. Mungkin yang kalian nggak suka minyak nih cocok banget lumpia basah ini buat kalian yang nggak pengen makan yang berminyak, karena kan kadang kalau makan lumpianya di Semarang kan cukup berminyak kok, sampai tumpah-tumpah kadang, jadi kadang perlu pakai tisu dulu kalau buat makan. Cuma kalau dari isi mirip sih, persis pakai rebung kalau nggak salah gitu. Dan ini ada satu lagi roti unyil. Nah ini sebenarnya sih kayak bukan makanan khas, cuma emang karena udah semacam tren kali ya, jadi kalau orang ke Bogor kayak nggak hatam lah kalau nggak bawa roti unyil gitu buat oleh-oleh. Jadi kalau kalian yang ke Bogor pengen oleh-oleh, boleh beli roti unyil ini begitu. Nah, kan kita udah bahas makanan, sekarang kita bahas tempat wisatanya. Sebenarnya sih saya nggak hafal juga, cuma yang saya tahu Puncak udah, karena kebetulan dari kecil kalau ada acara sekolah pasti ke Puncak pasti. Dan ya mungkin kalau zaman dulu belum semacet yang sekarang ya, jadi mungkin masih aksesibel banget. Di situ banyak villa dan dingin, cuma mungkin sekarang juga udah agak panas karena banyak yang datang ke sana kan, polusi jadinya. Cuma tetap recommended banget. Mirip kayak itu Tawangmangu lah, jadi Tawangmangunya di Bogor ya itu Puncak. Dan ada safari juga, taman safari, atau biasanya taman-taman buat kebun atau isi tanaman juga banyak kayaknya. Cuma emang kebetulan saya nggak terlalu hafal kalau di sono. Boleh kalau kalian liburan, cuma emang nggak disarankan pas liburan ya, karena udah penuh. Jadi mungkin agak sulit kalau berlibur ke sononya pas beneran lagi masa liburan. Jadi kalau kebetulan lagi ke Bogor, terus lagi hari kerja ya boleh gitu, menikmati. Jadi nggak padat-padat banget. Oke, selanjutnya ini saya bahas budaya di sana. Sebenarnya sih kalau dari saya sendiri juga kurang paham ya budayanya. Cuma kan mungkin lebih kayak karena dia Sunda, Jawa Barat, jadi mungkin masih ada hawa-hawa Sundanya dikit gitu, meskipun udah nggak terlalu kerasa karena namanya juga udah tempat urban ya, udah campur pasti senasib sama kayak Bekasi ya, Jawa Barat, tapi karena bersebelahan nama Jakarta jadinya ada Betawi-Betawinya juga. Nah, mungkin kalau Bogor nih tetap masih full Sunda, cuma udah campur-campur sama yang lain juga, jadi nggak terlalu kerasa Sundanya gitu. Cuma kalau dari segi logat masih, kebetulan di IPB kan saya juga mengikuti perkuliahan, dan ketika dengar dosennya tuh ya logatnya Sunda banget gitu, meskipun mereka nggak pernah pakai bahasa Sunda sih. Jadi tapi kok dari logat emang nggak bisa berbohong gitu, berasa Sundanya. Jadi mungkin bisa saya bilang mungkin budayanya nggak kelihatan, tapi tetap jiwa-jiwa Sundanya ada begitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bahas, karena kebetulan saya itu nggak mau ngebahas dari referensi luar. Maksudnya saya pengennya yang emang saya pernah lihat dan saya pernah makan gitu. Jadi ya itu sih yang bisa saya bahas dari Bogor ini. Jadi mungkin kalau dari kalian yang belum pernah ke Bogor tuh boleh banget ke situ lah, liburan sekalian. Jadi menikmati kota yang meskipun kota besar tapi masih berasa asri gitu. Jadi ya rekomen. Oke, jadi mungkin sekian aja dari saya. Sebelumnya mohon maaf juga kalau referensinya kurang, karena sekali lagi ini yang saya ceritakan adalah apa yang saya lihat dan saya makan, yang pernah saya makan gitu. Jadi itulah gitu. Oke, jadi sekian. Terima kasih untuk penonton yang sudah nonton ya. Jangan lupa juga like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.